bukan cuman hanya menjadi leader, tapi gimana sebagai pribadi bisa nge-lead hidup lu sendiri gitu. It's not about being a leader, but being a leader in your life gitu. Itu about leadership sih. Betul. Kembali lagi Halo. di Cuanpol. Skut. Nah, Halo semuanya. halo semuanya. Ini Kodi kembali lagi guys. Aduh, oh my god. Saya Gue kira gue gak bakal kembali lagi guys. yang Ternyata kangen diundang Kodi balik kan. lagi. Oh my god. Jadi guys, Hari ini gimana? Hari ini kita Kita- ngapain? spesial banget nih Kot. Hari ini kita ngebahas untuk episode kali ini karena kita kedatangan guest star. Waduh, siapa tuh? Coba dong di introduction dulu dong. Boleh banget nih, langsung kita panggil aja kali Kot ya. Boleh. Boleh nih. Ko Edward. Hola, hello guys. Waduh. Waduh. Introduction dulu banget boleh nih, Ko. dong. Iya nih. Apa nih intronya nih? Apa Ya. ya? Nah, mungkin ya udahlah ya dari secara prasmulian lah ya. Halo guys, kenalin nama gue Edward. Gue sekarang jurusan Business Mathematics angkatan 2018. Apalagi? Ini boleh nih Ayo, kayak ayo. di AFL tuh pendudukannya apa nih? Buset, Posisinya? agak jauh ya. Oh, mungkin dari ISEC dulu ya. Jadi Ya. di sini gue sebagai salah satu member atau staff ISEC, dan dari ISEC Future Leader sendiri gue di posisi organizing committee dari posisi program gitu. Jadi Kat, coba dong kasih tahu dong, gue kan cuma tamu nih di sini. Oh, Kita iya. kenapa ngundang-ngundang guest star segala sih? Emang ada apa ini tulisan ISEC Future Leader apa Kenapa ini? nih ada Isaac gitu kan? Gue gak ngerti ini maksudnya apa ini? Jadi nih base yang kemarin ada di Snapgram, kita sempet nih bahas seputar leadership kalau misalnya kalian ingat. Dan kali ini kita barengan sama Isaac bakal ngebahas tentang leadership. Gitu. Wow, keren banget, gila. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Oke. Nah, langsung aja nih ya kita bahas ke Cuanpol, curhatan Anak anak-anak Prasmul. Oke, gaskun Kat. Oke. Jadi Ko Edward nih, gue mau nanya-nanya dulu nih ya. Boleh. Kira-kira Ko Edward pernah gak sih kayak punya pengalaman jadi ketua gitu? Terus gimana sih pengalamannya selama menjadi ketua tuh? Boleh banget nih di-share ke kita-kita semua nih. Wah, ini dalam maksudnya in terms of ketua kelompok atau ketua organisasi atau gimana ya? In general. Oh, in general. Ya, pasti pernah. Untuk pengalamannya sih, ya ada pengalaman yang enak karena satu timnya jalan, kita bonding. Tapi ada juga pengalaman yang apa ya istilahnya? Ya kurang lah karena ada yang kurang aktif, ada yang nggak bisa dikomunikasiin, ya gitu sih. Kalau misalkan pengalaman jadi ketua. Benar banget. Terus gimana sih Gimana Koko menghandle kayak dengan segala struggle yang ada nih? Gitu. Biar bisa menjadi tetap ketua yang baik lah ya. Kan istilahnya kalau ketua kan kita banyak dilihat gitu kan. Gimana? Sebenarnya kalau organisasi sih nggak pernah ketua ya, tapi pernah ya wakil gitu. Untuk tadi pertanyaannya apa gimana? Gimana Koko menghandle kestrugglean itu gitu kalau misalnya ada anggota yang kurang atau... Oh ya, sebenarnya ya dari semua masalah yang ada, solusinya ya kita mikirin solusi yang terbaik bagi semua orang. Tapi ya sesuai dengan tujuannya. Kayak misalkan di organisasi itu kita tujuannya ngapain, bikin eventnya kayak gimana. Tapi tetap kita harus lihat anggota kita tuh pengennya gimana. Karena kalau misalkan secara organisasi atau kelompok itu, kita kalau nggak sesuai dengan tujuan yang kita capai, berarti kan kita gagal sebagai satu organisasi, nggak mencapai tujuannya. Tapi kalau misalkan kita nggak sesuai sama yang apa anggota kita kasih input juga, kalau misalkan mereka in the end nggak kerja, ya organisasi itu nggak akan jalan. Karena organisasi itu bukan tergantung ke ketua doang, tapi juga ke seluruh anggotanya gitu. Berarti dari semuanya ya, nggak cuma ketua doang ya, meskipun ada ketua. Betul. Oh, oke. Terus nih kok ada beberapa pengalaman nih dari anak-anak Prasmul nih, ada beberapa submission yang kita terima. Kita langsung bahas aja kali kok ya. Boleh banget. Gue boleh baca yang banget. pertama ini Kat ya.
Boleh, boleh. Oke nih, dari Instagram nih, kemarin kan kita udah minta submission nih. Ada yang ngomong jabatannya bukan ketua, tapi udah kayak jadi ketuanya. Waduh. Waduh. Jadi menurut Koko gimana nih? Menurut Ko Edward ini nih? Oh, nggak mau dari Kodi dulu. Mungkin Kodi kan ketua Aduh. angkatan ya. Waduh. Kalau dari saya sendiri sih ya, dari gue sendiri sih biasa aja ya, nggak pernah mengalami kayak gini sih. Oh. Cuman kalau menurut gue ya mungkin kita lihat dulu perspektifnya dulu nih, karena emang apakah ketuanya yang tidak aktif atau memang membernya yang terlalu aktif gitu ya. Aduh, Over Catherine masih ya? ke-mute ya, Cat. Beda cerita itu ya. Iya, makanya antara membernya atau ketuanya. Tapi kita emang harus tahu dulu sih kayak masalahnya tuh kenapa sampai bisa membernya ngomong begitu. Apakah kurang komunikasi atau memang kurang kerja ketuanya. Jadi banyak hal sih kalau menurut gua ya gitu. Kalau menurut Quiet Bird gimana nih? Bener sih, kayak mungkin dia bukan tipe orang yang tipe orangnya emang kayak gitu, dia speak up, tapi mungkin ya at some point kalau misalkan emang ketuanya emang punya wewenangnya, maksudnya kan ketua emang ya dia yang nge-lead kan, berarti harusnya ya orangnya dalam tanda kutip tahu diri lah, kayak ya harus tahu batasan, kayak ada kedudukan yang lebih tinggi gitu. Tapi ya it's good to speak up sih, tapi jangan sampai lebih mendominasi leadernya gitu. Bener banget. Tapi jangan sampai terlalu pasif juga, karena itu ya communication, ya it's all about communication sih. Iya, gitu. benar sih. Kalau nggak ada komunikasi malah susah ya. Iya, susah. Nyampain apa-apa susah gitu, karena ketua tuh nggak bisa memprediksi apa yang dipikirkan semua anaknya gitu. Jadi ya harus kasih tahu juga gitu. Oh, oke. Lanjut, Nah, Cat. ini ada nih submission berikutnya sama kayak sebelumnya. Tapi ketuanya itu tuh kayak kurang aktif gitu kok. Terus membernya tuh kadang nggak tahu info apa-apa karena ketuanya kurang aktif dalam cari info. Terus ada juga ketua yang terlalu kaku, malah terkesannya boring, jadi nggak bonding sama member lainnya. Nah, kalau menurut Koko gimana nih, Kok? Jadi pertama tuh nggak tahu info apa-apa ya, jadi ngerugiin membernya masalahnya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan nggak tahu info apa-apa itu ya it's a minus lah, maksudnya itu pasti ngerugiin ya. Tapi maksudnya sebagai member itu juga nggak boleh terlalu pasrah sama ketuanya. Maksudnya jangan sampai dikasih update dari ketuanya baru oke, kerjain. Tapi kalau bisa juga gali informasi ke ketuanya atau ke yang lebih ya atasannya lah gitu, ke dalam tanda kutip. Kayak misalkan kayak ini ada yang bisa dikerjain nggak, harus ngapain dulu nggak sekarang, ada yang urgent atau nggak. Jadi kayak nggak cuma nunggu terus tiba-tiba kalau misalkan nggak dikasih tiba-tiba bingung atau tiba-tiba kelewat, tapi tetap nanyain gitu. Terus kalau ketua yang terlalu kaku itu balik lagi ke tipe orangnya sih, karena semua tipe orang beda kan. Ada yang emang gampang bergaul, ada yang sulit gitu. Tapi ya kalau ngomongin bonding, balik lagi itu harus dua sisi. Satu, anggotanya ini berarti harus open up ke ketuanya, dan ketuanya tetap harus coba approach anaknya gitu. Jadi nggak mungkin kalau ngomongin bonding itu cuma satu sisi gitu. Berarti ada dua arah lah ya? Ya pasti. Ya mungkin kalian juga pernah ngerasain kan gitu. Bener banget. Kalau dari lu nih, Kot, gimana nih, Kot? Kan lu jadi ketua angkatan nih gitu kan, kita tahu lah ya. Aduh, gitu dibawa kan, mulu politik. nih. Iya, cuman ya memang sih bener banget kalau misalnya benernya kalau dari gue sih bilang ketuanya sendiri dulu nih. Apakah intention dia tuh emang menjadi ketua atau dia pengen jadi bos gitu kalau menurut gue. Dia itu pengen kerja dengan yang lain, pengen memiliki something with the members, atau dia cuma mau nyuruh-nyuruh doang gitu. Apakah dia pengen nggak ada kerjaan atau pengen actually do something with the members gitu. Jadi kalau misalnya memang mereka tuh sebagai ketua cuman mau kayak enak-enakan, cuman mau santuy-santuy, nggak ada kerjaan, enak gitu, nyuruh-nyuruh orang doang, that's a negative thing menurut gua gitu. Karena itu bukan intention yang baik dari awal, dan akhirnya ngerugiin membernya dan ngerugiin ketuanya itu sendiri juga. Jadi sebenarnya as leader you need to be mature, you need to be kayak punya poin pertama dulu gitu. Apa yang lu pengen melakukan dulu gitu. Kalau apakah itu positif atau negatif gitu. Jadi dan lu harus mengambil positifnya itu gitu.
Itu kayak Oke. kalau Karena dari setiap gua. action itu pastinya bring impact lah ya. Yes, bener banget. Oke. Nah, terus nih, berarti pastinya kalau misalnya anggota harus ada actionnya juga nih, ya kalau Edward tadi sempat mention, berarti ketua sama anggota itu perlu dong ada leadership skill ya, nggak cuma ketua aja ya. Betul. Pasti leadership skill itu nggak harus mengenai lead, tapi gimana cara kita develop diri kita lagi gitu. Jadi nggak cuma harus memimpin, tapi kita juga bisa, maksudnya kita nggak harus cuma ngelihat dalam as in ngelihat orang lain, tapi kita juga harus ngelihat diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Gitu. Bener banget. Mantep. Nah, terus nih kalau gitu, gimana sih kok caranya bisa ngembangin leadership skill? Misalkan nih, orang ini belum ada pengalaman, misalkan jadi ketua segala macem nih. Karena kan biasa orang ngertinya kalau leadership skill itu, gue harus jadi ketua dulu nih, biar gue ngerti gimana cara nge-lead. Nah, gimana sih kok cara ngembanginnya? Mungkin ya, kalau misalkan belum ada pengalaman tadi ya. Mungkin sih kalau misalkan belum ada pengalaman ya coba cari pengalaman dulu, tapi nggak harus jadi ketua. Jadi kayak pasti kita at some point pasti belajar dari anggota dulu kan. Nah dari anggota itu kita bisa melihat kalau misalkan ketua kita melakukan apa sih. Nah kita bisa ambil pelajaran dari situ apa yang baik untuk anggotanya. Karena sebagai anggota kita tahu kalau misalkan ketua kita melakukan A, kita tahu hal itu baik buat kita. Jadi itu bisa kita ambil sebagai pelajaran kalau misalkan nanti kita jadi ketua lagi di kedepannya. Terus ya biasa sih kalau misalkan dari awal-awal lebih ke arah cerita-cerita, sharing, ya banyak belajar sih gitu. Terus ini nggak sih kok kayak kalau misalnya ikut webinar atau workshop tentang leadership itu juga termasuk nggak sih kok kira-kira? Termasuk dong, karena sekecil apapun pengalaman yang kita lewatin dalam hidup pasti ada impact-nya lah untuk kedepannya gitu. Jadi nggak mungkin kalian ngikutin webinar atau apapun itu cerita-cerita kayak for nothing itu kayak nggak mungkin sih. Pasti ada dampaknya sekecil apapun itu. Menurutku ya. Mungkin Kodi juga pernah ngerasain karena Kodi ketua angkatan kan. Kayak, bener banget. Ya. Any experience is an experience gitu. Jadi kalau walaupun kayak lu cuma ikut webinar atau mungkin lu cuma bonding, itu juga menurut gua melatih leadership skills lu gitu. Jadi gimana kayak bukan cuma hanya menjadi leader, tapi gimana sebagai pribadi bisa nge-lead hidup lu sendiri gitu. It's not about being a leader, but being a leader in your life gitu. Itu about leadership sih menurut gua. Betul banget, gila. Oke nih, jadi boleh nih kan kita tuh sebenarnya ada ini nih Isaac Future Leader nih kalau di kalian lihat nih. Nah, coba dong. Eiffel tuh apa ya? Boleh jelasin dikit gak buat dari Edward nih? Pak Edward. Aduh, harus aku yang jelasin nih, gak usah kalian. Kita yang gak ngerti nih, aduh. Iya kan kita nggak ngerti. Bercanda. Oke, jadi Isaac Future Leader ya. Jadi Isaac Future Leader atau Eiffel itu program yang memberikan pokoknya pengalaman buat kalian itu gimana sih cara ngembangin leadership skill kalian. Nah, program ini berjalan selama 3 bulan dan dalam 3 bulan itu kalian akan mendapat aktivitas seperti sharing session, games, quiz. Jadi kayak kalian akan mendapatkan materi-materi yang bisa mengembangkan diri kalian lagi. Nah, itu bisa secara soft skill maupun hard skill gitu. Gitu sih kurang lebih. Gila, keren. Biasa nanti di AFL ini tuh ngapain aja sih? Kalian kok boleh tahu? Oke, jadi di AFL ini kan jalan selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu setiap bulannya bakal ada 2 sesi yang di sesi itu kalian akan mempelajari materi-materi. Misalkan ya, aku kasih contoh di bulan pertama itu kalian akan belajar growth mindset. Gimana sih kalian tahu growth mindset itu kayak gimana? Apa bedanya sama fixed mindset? Kayak apa sih dampak kalian punya growth mindset terhadap kehidupan sehari-hari gitu misalnya. Ini soft skill ya. Jadi kayak dengan kalian belajar growth mindset itu pasti kalian punya open mind gitu. Contohnya ya. Terus kayak di bulan pertama sesi kedua kita materinya emotional maturity. Gimana sih cara kita ningkatin percaya diri, menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan, dan kalau misalkan kalian melakukan kesalahan, gimana sih cara kalian cope with that dan lanjut untuk pakai pembelajaran itu untuk masa depan kalian gitu. Itu contohnya ya.
Mungkin boleh spoiler dikit deh ya. Wis gila, ini Boleh spesial dong. nih kalau yang nonton sampai Buset, sini. buset. Iya nih, Iya. apalagi yang mau Tuh. ikut AFL nantinya nih Wah, Kak. gila, Wah, gila. join guys, mantap. Aktivitasnya tuh ntar ngapain aja ya yang majority-nya gitu? Apakah kita bakal bonding atau gimana tuh? Jadi untuk yang bulan pertama itu pasti kalau misalkan growth mindset sama emotional maturity itu lebih ke arah materi, tapi biasa lebih ke selain materi teori gitu. Pasti dari speaker kita juga menjelaskan real life casesnya, gimana sih pengalaman mereka dulu kalau misalkan ketemu ini terus mereka pakai growth mindset terus jadinya gimana gitu. Contohnya kalau misalkan nih ya, aku spoiler dikit lagi ya, di bulan kedua itu ada effective communication sama conflict management. Jadi effective communication itu gimana sih cara kita berkomunikasi, cara menggunakan kata dan nada yang tepat sesuai kayak kondisinya gitu. Terus bedanya proaktif sama reaktif, ini contohnya. Terus conflict management itu ada cara menyelesaikan konflik antar anggota kelompok. Nah, mungkin yang akan sedikit berbeda tuh di conflict management, karena kalau misalkan cuma sekadar teori kan bosan ya conflict management. Nah, mungkin kita akan kasih sedikit role play gimana sih caranya gitu. Jadi akan ada games juga, nggak cuma sharing session gitu. Keren banget. Jadi nih. pasti nggak bosan. Jadi jangan pikir AF ini cuma serangkaian webinar yang kalian harus ikutin, tapi emang ini platform buat kalian mengembangkan diri nggak cuma secara teori, tapi secara prakteknya juga. Keren. Keren Gila. banget ya. Iya nih, gue jadi tertarik banget. Coba dong jelasin dong, Ko Edbert, cara daftarnya gimana tuh? Cara daftarnya nanti akan ada link. Nanti mungkin linknya aku bisa kasih ke kalian ya. Kalian bisa submit. Mungkin boleh cek di nanti dari inilah, dari Cuanpo aja. Terus kalian bisa langsung submit aja, nanti ada banyak pertanyaan, nggak banyak juga sih. Pokoknya ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus isi dan nanti kalian bisa submit itu sebelum 15 Januari gitu. Nanti akan ada email konfirmasi dan kalian bisa ya ditunggu aja lah gitu. Oke, nanti linknya bakal ada di bawah ya guys. Mungkin di description lah, ada lah pokoknya ya. Iya. Ini gue yakin banget nih, pasti udah pada tertarik banget. Gue jujur tertarik banget sih buat ikut. Sama. Mantap jiwa. Iya nih. Boleh nih kayak kita ikut AFL nih ya, Kat. Boleh banget. Ya jujur kayak gue pengen cerita dikit, kayak sebenarnya sebagai leadership itu bukan cuma hanya jadi leader ya, but pemandangan orang kadang tuh salah. Leadership skill itu bukan cuma menjadi leader, tapi gimana lu bisa nge-develop diri lu sendiri, ya nggak? Betul. Jadi kita harus punya, istilahnya kita ada mempunyai kedewasaan dalam menghadapi suatu kondisi tertentu gitu. Benar banget. Gila. Terus kira-kira poin-poin nih yang bisa mendukung menjadi leadership, biar ada leadership skill yang bagus tuh apa sih? Beberapa udah kita sebutin tuh kan, communication. Selain communication skill tuh apa tuh kira-kira? Menurutku sih yang pasti solution oriented. Jadi kalian pasti tahu kan kalau misalkan tipe orang tuh ada yang task oriented atau people oriented, ya kan? Sebenarnya leadership skill yang cocok itu menurutku itu yang dua-duanya. Jadi tetap perhatiin tasknya, tujuannya apa yang tadi aku udah bilang, tapi tetap perhatiin orang lain juga gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah di tujuannya ini, kita solution oriented ke tugasnya. Tapi kalau misalkan people ada masalah, kita solution ke gimana cara menangani masalah antara anggotanya gitu. Begitu. Oke, nah nggak berasa banget nih, kita udah sampai di akhir episode ini. Thank you banget Ko Edbert yang udah mau bergabung dan sharing sama kita semua nih di Cuanpo ini. Dan juga Kodi ya, thank you udah makasih menjadi banget. partner. Aduh, jadi tamu ya. Semoga kalau kalian ada yang mau lihat gue lagi, tulis di komen ya. Boleh banget. Boleh di request kali. Iya, request. Boleh. Oke deh, thank you banget ya semua juga yang udah nonton. See you in the next episode. Dadah. Cuanpo. Skrut. Loh, kok Edbertnya nggak ikut. Nyusul. Siap. Oke, bye guys. Bye.